17 tahun perjuangkan hak masyarakat Pelanjau Jaya, PT Minama siap menata ulang perjanjian. Berita Trends, Ketapang buntut dari perjuangan masyarakat Desa Pelanjau Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalbar, meminta hak atas tanah ulayatnya diganti rugi, serta dihitungkan bagi hasil atau plasmanya. Mukib perwakilan dari 200 warga penuntut mengatakan, hal tuntutan hak dimaksud, yang tertuang dalam pernyataan bersama dan disampaikan melalui Rusiadi. PSH Penasehat Hukum Masyarakat Pelanjau Jaya di kantor Camat Marau, Ketapang, Kalbar, Rabu 19 Februari 2025. Dalam pernyataannya setelah menghadiri mediasi di ruang rapat Camat Marau, Rusiadi mengatakan, bahwa tuntutan masyarakat yang diajukan beberapa poin sepertinya sudah ada tanggapan. Di antara poin yang mengembirakan adalah lahan yang dipersengketaan pihak Minama siap mengukur ulang lahan masyarakat yang belum di GRTT dan aktivitas pengukuran dimulai Senin, 24 Februari 2025, oleh kedua belah pihak, yaitu dari tim perusahaan PT Minama serta masyarakat, serta tuntutan lain akan ditindaklanjuti setelah keluar hasil luasan pengukuran, kata Rusiadi. Di tempat yang sama Kapolsek Marau, Martin Nababan, menyampaikan poin tambahan, bahwa selama tahapan berproses kedua belah pihak, diminta menahan diri. Tidak melakukan aktivitas pemanenan buah sawit, di lahan yang masih bersengketa, artinya saat ini sampai ada final MOU dan kami minta tetap utamakan Kamtipmas serta hargai kesepakatan ini, tutup Nababan. Diminta pendapatnya Mukib selaku perwakilan masyarakat mengatakan, lega karena perjuangan 17 tahun, hari ini sudah ada titik terang. Terima kasih kepada semua pihak yang memfasilitasi, terutama Forcopimcam Marau terkhusus juga terima kasih kepada Layar Muda Kalbar yang membantu kami mendampingi kami selama ini. Terima kasih juga kepada Ormas Tapak 9 Borneo pimpinan Panglima Ansek dan Aliansi Ormas Tolak Ketidakadilan serta LSM Nasional Koruption Wat dan tanpa terkecuali media berita Trends. Ko.id serta opini rakyat Ko.id, serta YouTube Tukang Lihat, pungkasnya. Oke, udah semua ya? Ayo. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang. Adil Katalino, Bacuramit Kasaruka, Masengat Gak Jubatan. Merdeka! 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 Terima kasih Bapak Ibu, kalian adalah saudara saya, sahabat saya, sekaligus juga orang tua saya yang ada di Panjau. Jadi Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan ya mediasi. Puji Tuhan, ya, kita tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya. Para pihak sudah memberikan keterangan, para pihak juga sudah memberikan argumentasi, dan ada kesepakatan yang sudah kita ambil. Nah, ada pun kesepakatan yang pertama Bapak Ibu. Poin yang pertama, bahwa pihak yang manajemen dengan diwakili kuasa hukum yaitu warga itu sepakat akan melakukan overlay turun ke lapangan untuk mengambil titik koordinat bagi Bapak Ibu yang merasa lahan, tanah, atau apalah yang belum pernah mendapatkan kompensasi kah, yang belum pernah diganti rugi kah, atau apa ya? Nanti jadi sudah sepakat. Nah, adapun jadwal dimulai itu hari Senin. Nanti Bapak Ibu silakan koordinasi dengan Pak Mukib. Siapa-siapa nanti Bapak Ibu nama-namanya, terus jadwal turunnya kapan dan sebagainya ya. Itu ya. Baru yang kedua Bapak Ibu, saya perlu menghimbau dalam rangka menjaga keamanan ya dan ketentraman warga kita Pelanjau, terkhusus untuk warga di Marau, agar kita semua sama-sama nyaman. Tempat yang disengketakan itu status quo. Tahu status quo? Statusnya itu baik dari Bapak Ibu maupun dari pihak manajemen tidak akan memanen. Setuju. Itu ya. Oke, jadi kalau setuju bukan saya yang bilang, dari manajemen mewakili perusahaan mereka menyampaikan, dan hari ini Bapak Ibu menyampaikan bahwa sepakat ya, gitu ya. Saya rasa mari kita hormati kesepakatan itu ya, bukan hanya sebatas ini aja. Nanti kan kami matok nih.
Nanti turun Pak, nanti kalian turun ada tim ya, yang nanti dikoordinasi oleh Pak Mukim. Hal-hal lain nanti silakan dimusyawarahkan di rumahnya Pak Mukim atau Bu Skisud ya. Tapi jelas secara garis besar, inilah cara terbaik, jalan tengah yang kita ambil, ya. Jadi gitu ya, sepakat ya. Ada Pak. Apa lagi? Jika sudah ditemukan antek-antek penjual tanah itu mau diapakan Pak? Jadi gini, setelah dilakukan overlay, setelah dilakukan pengambil titik koordinat, yang penting Bapak Ibu tahu dulu lah di mana hak Bapak Ibu. Itu nanti kalau misalnya ada diketemukan, ya kan, beberapa oknum dan lain sebagainya, ya kita pelajari dulu. Yang penting pada prinsipnya Bapak Ibu musyawarah mufakat dulu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, kecuali para pihak ini tidak mau diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, apa boleh buat, gitu ya. Terkait juga tadi masalah portal, tadi sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan siap untuk melepaskan nyambung. Nah, dan nanti kita minta kalaupun dipasang, tolong pasang yang menjaganya sehingga warga yang lewat bisa buka tutup, pasang tutup lah gitu ya, kira-kira ya. Nah, intinya kita saling menghormati proses perjanjian ini sebelum tuntas, sebelum warga masing-masing yang mempunyai hak itu tahu, ya kan, clear lah ya kan, dari versinya mereka, teman-teman manajemen, dan dari versinya kita sebagai petani. Itu ya kira-kira ya. Siap semuanya? Baik Bapak Ibu, demikian dari saya kemungkinan besar akan balik menuju Pontianak hari ini, ya. Ya, kalau mau foto bersama, kita foto bersama. Masih ada Pak, dijelaskan. Apa lagi? Itu yang orang ini di koperasi Binjai itu kalau orang tidak ada hak pun nggak usah ditugaskan di situ lagi. Jadi masalah koperasi masing-masing tadi saya sudah sampaikan masukan, mereka akan melakukan evaluasi, hal-hal yang sifatnya perlu dibahas itu nanti mereka akan bahas dengan melibatkan Bapak Ibu sebagai petani itu ya. Semangat ya. Nah, gitu. Jadi ada masalah yang Bapak Ibu sampaikan kepada saya tadi sudah kita sampaikan juga, dan Pak Kades juga sudah sampaikan. Nanti juga apapun persoalan baik itu koperasi maupun persoalan tanah Bapak Ibu, nanti yang menjelaskan teman-teman dari Polsek. Langsung Pak. Ya, terima kasih Pak Rusli. Mana Ibu Srisur? Mana dirimu? Nampakkan dirimu. Udah urusannya dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Kades sudah. Oke ya, masalah motor. Saya himbau sekali lagi sebelum nanti saya kasihkan mic dengan Pak Kabak, situasi pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Ya, beberapa item tadi sudah diutarakan oleh Pak Rusli selaku kuasa hukum yang dikuasakan masyarakat pada saat ini. Ya, ke depan mari kita jaga ketertiban. Status quo lahan yang bersengketakan, siapapun tidak boleh panen, baik itu masyarakat maupun perusahaan. Baik, yang selanjutnya. Ada yang memanen, tangkap. Ya. Jadi, oke, yang selanjutnya cuma satu, ya, pulanglah dengan damai sejahtera. Ya, pulanglah dengan damai sejahtera. Itu aja, ya. Perut, maka proses juga perut. Ya, kemungkinan. Oke, statement yang terakhir dari pimpinan saya mewakili Pak Kapolres. Silakan Pak Kabaop, Pak Chandra untuk memberikan sepatah dua kata. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolsek. Selamat siang Bapak Ibu. Adil Katalino, Pak Suramin Kasuraga, Pak sangat kadibata. Terima kasih. Jadi saya menambahkan sedikit, ada pesan dari Bapak Kapolres melalui saya yang kami sampaikan, kehadiran kami ya di sini itu untuk memastikan mediasi ini berjalan dengan kondusif dan terkendali. Jadi terciptanya aman. Karena aman itu kita ciptakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua, termasuk kami akan menciptakan aman itu dengan hadir di sini, mengawal, mendampingi, mengakhiri, ya, dengan damai.
Ya. Jadi benar tadi ya, tapi jangan takut. Tadi apa yang katakan Pak Rusli tadi, ikuti proses hukumnya, sabar, ya kan? Jangan keinginan Bapak Ibu ini ternodai, tercederai dengan timbul masalah lain. Ya, timbul masalah lain, akhirnya merugikan dari pihak ibu-ibu atau bapak-bapak. Benar ya, Pak Pengacara ya? Jaga emosi, ya, tetap harus sabar, ya. Harus sabar Pak, udah sabar. Ya. Sabar dan masyarakat juga Pak. Ya, Tapi kesabaran itu ada batasnya Pak. itu aja. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas suasana hari ini cukup damai dan kondusif. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuraimin Kasoroga, sangat dibaca. Lapar Pak, lapar. Kapan lagi Pak motornya? Dengan Pak Kabak, situasi pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Ya, beberapa item tadi sudah diutarakan oleh Pak Rusli selaku kuasa hukum yang dikuasakan masyarakat pada saat ini. Ya, ke depan mari kita jaga ketertiban. Status quo nah hanya bersengketakan, siapapun tidak boleh panen, baik itu masyarakat maupun perusahaan. Selamat siang. Kita hari ini berada di wilayah kantor camat, pas di posisi taman kecamatan. Seperti mana Bapak melihat perjalanan perjuangan ini hari ini? Apa hal yang mau Bapak sampaikan? Ya, saya secara pribadi dan mewakili seluruh masyarakat Desa Pelanjau Jaya yang terkait konflik lahan yang belum kunjung selesai sampai hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak wartawan bersama IA22, kepada YouTube Tukang Lihat, kepada Panglima Asing, Panglima Macan Putih, kepada layar muda kita sangat luar biasa, kita antusias. Jadi kami sangat berterima kasih. Dalam perjalanan ini hari ini sedikit banyak kita sudah mendapatkan titik terangnya bahwa permintaan kita 3 poin tadi itu sudah direspon oleh pihak manajemen maupun ada Kapolsek Marau dan Pak Camat, Kepala Desa segala macam lah. Kita sudah berterima kasih bahwa sedikit banyak kan sudah ada titik terangnya perjuangan kita. Harapannya kepada masyarakat terhadap keputusan hari ini. Ya, harapan kita selaku penuntut hak yang tanahnya belum dibayar selama ini, makanya seperti yang saya bilangkan dari awal, di mana tanah kita belum dibayar itu akan kembalikan kepada kami pemilik tanah yang sepenuntut sekarang. Itu harapan kita, Pak. Oke. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Mukib. Pihak dari Ibu Isun dan kawan-kawan lah, sebut gitu ya Pak ya, yang diwakili oleh Bapak Pengacara, nanti mendata warga yang belum di GTT. Nanti akan disandingkan dengan data dari Minamas karena sudah melalui penelaahan. Nah, sekarang menjadi kelihatan mana yang belum di GTT menurut versi masyarakat, mana yang siapa tahu mungkin menurut pihak manajemen itu sudah di GTT, tapi di mana letak ininya? Karena tumpang tindih itu ya. Maka Pak, saran saya, karena ini kan bicara data, silakan nanti tentukan biar ini clear ya, nggak berkepanjangan. Warga yang merasa tidak pernah menerima, namun lahannya sudah berdiri sawit, lakukan overlay lagi, ambil terima. Lama nggak masalah Pak, tetapi ini demi kepentingan keamanan. Biar Minamas ke depan nggak lagi konflik. Karena Pak, kalau nggak kita turun secara bersama-sama, nggak akan clear barang ini. Betul lah Bang? Betul. Nah itu. Lakukan overlay lagi, turun, ambil koordinatnya. Setelah itu baru akan ketahuan warga mana yang sudah mendapatkan, mana yang belum mendapatkan. Saya yakin teman-teman pasti punya data. Nah mungkin menyerahkan lahan misalnya ke warga, tidak ada foto uang, serah terimanya, tidak ada surat pernyataannya, pasti punya. Pengalaman saya di mana-mana perusahaan itu pasti punya. Nah, yang tidak sinkron ini nanti yang produs. Maka saran saya yang pertama tadi Pak, saran saya masukkan kalau memang terjadi kesepakatan media sekitar ini, salah satu rekomendasi saya adalah turun lagi untuk melakukan overlay.
Bisa. Langsung kita tanya aja. Kira-kira bisa. Bisa Pak ya tadi ya? Bisa. Bisa oke. Gimana kawan-kawan? Gitu ya. Poin pertama ya, turun lagi ngambil opornya ya. Karena kalau dari cerita ini ada potensi lahan desa dengan lahan warga ini tumpang tindih. Menurut saya berarti Pak. Nah, kalau tumpang tindih kan satu-satu cara ini kan harus turun tuh. Cross check ulang. Ya, itu yang pertama. Kita lagi yang kedua tadi yang disampaikan oleh Kades dan saya sebenarnya sudah sempat dibahas sedikit lah tentang yang operasi Binjai itu ya. Yang